Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwati fil alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya sehingga masih diberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh, kemudahan dalam menghadapi tantangan hidup, dan kemudahan dalam mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehat. Sebuah fenomena yang ada di zaman sekarang ini adalah pendidikan anak-anak kita yang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Cobaannya cukup besar. Dengan ketidaksiapan kita sebagai orang tua dalam membantu mereka membina dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi kehidupan yang ada. Sebuah kondisi di mana paparan ujian dan cobaan pada anak kita ini luar biasa. Bukan hanya pada diri mereka sendiri, namun juga akibat daripada peran orang tua yang tidak mampu menguatkan mereka sehingga muncullah anak-anak yang bermental rendah. Baru ditekan oleh temannya sudah patah. Bayangkan dulu di zaman dahulu di mana kondisi kita sangat sederhana, lampu masih pakai patromak, masih menggunakan kompor minyak tanah. Kita bisa bermain, kita punya ketahanan, karena ketahanan yang muncul dari gerakan motorik kita, gerakan tubuh kita yang aktif setiap saatnya. Dari pagi kita bekerja untuk bergerak, kemudian sekolah pun kita berjalan, ya, pol-polnya naik sepeda ontel. Artinya fisik anak-anak zaman dulu luar biasa, dan yang mempengaruhi juga kekuatan mental yang dimilikinya. Sehingga didapatkan zaman dulu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, ya. Seperti Hamka, Muhammad Nasir, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ya, dan tokoh-tokoh lainnya yang terbina dengan kondisi serba kekurangan, yang terbina oleh kondisi tanpa fasilitas. Namun beda zaman dengan sekarang, ya. Untuk membentukkan tokoh saja kita kesulitan, bahkan untuk menyelamatkan anak kita saja sudah sulit tidak karuan. Demikianlah fenomena yang ada di zaman sekarang ini, di mana mendidik anak ini bukan hal yang mudah. Kalau zaman dulu orang tua itu hanya mencukupi kebutuhan fisik saja cukup. Anak-anak terbiasa dengan perjuangan dan keuletan, sehingga mentalitasnya itu luar biasa. Namun saat ini ada sesuatu yang tidak ada di zaman ini pada anak-anak kita, mental. Tidak punya mental yang kuat menghadapi keadaan yang ada. Bayangkan kalau saja anak kita itu
dicela, ya, langsung patah hatinya, langsung frustasi, dan seakan-akan dapatkan ujian yang luar biasa hebatnya. Padahal zaman dahulu itu sudah biasa. Tidak pernah lepas anak itu bermain tanpa adanya bully dari kawannya. Main kelereng, yang menang menghina yang kalah. Bermain bola pun biasa. Yang kalah buka bajunya, yang menang apa? Menertawakan yang kalah. Dan itu biasa zaman itu, hal yang sederhana, bukan hal yang bisa menggugurkan mentalnya seseorang. Namun saat ini, subhanallah, sangat tipis mental mereka, sehingga baru saja dihinakan oleh orang, dia merasa telah dihinakan oleh sedunia ini. Dengan segala kondisi yang ada inilah, pendidikan di zaman ini menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Pendidikan yang mencakup minimal 3 kondisi kognitif, pengetahuan, juga afektif, sikap, dalam mewujudkan apa? Mentalitas yang kuat, dan juga adanya motorik. Sehingga zaman dulu biasa kita adakan olahraga setiap hari di sekolah-sekolah. Sekarang tuntutan kurikulum, tuntutan juga era digital ini membuat sekolahan pun sekarang kelimpungan. Kalau sekolahan sudah kelimpungan membina anak-anaknya, bagaimana dengan di rumah orang tuanya? Dahulu kita mendapatkan pendidikan di sekolahan, di rumah hanya mendukung agar kita bisa mau ke sekolahan. Sekarang nggak bisa. Sekolahan pun sekarang sudah kewalahan menghadapi kondisi anak-anak di zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Ada banyak masalah. Paling tidak ada pada 2 institusi atau 3 institusi. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolahan atau para guru dan pengurus sekolahan. Yang pertama kita bahas sekolahan. Sekolahan ini dulu sangat efektif. Di zaman dahulu orang mengaji ke kiai, itu punya pengaruh sampai ke hati. Zaman sekarang susah hati menerima petuahnya para ulama. Para guru dulu digugu dan ditiru. Sekarang para guru dilecehkan. Bahkan kalau guru mukul anak, guru dihukum penjara. Kalau anak mukul guru, anaknya bebas karena belum usia. Dulu ada kisahnya, ada anak mukul guru kemudian dihukum penjara. Yang banyak Pak, guru mukul anak muridnya di penjara. Sehingga guru zaman sekarang ini harus ekstra. Zaman dulu buat anak-anak itu supaya takut dan segan, maka pukulan pun digunakan, dengan batasan tentunya. Dan alhamdulillah berfungsi baik. Kita dulu dapatkan di zaman kita, guru membawa penggaris kayu yang panjangnya 1,5 meter itu. Yang gunanya adalah untuk membuat kita fokus belajar. Ketika nggak fokus, dipukul ke meja kita. Kemudian kita fokus kembali belajarnya. Sehingga ada di sana rasa khauf, rasa takut.
Kalau sampai tidak mampu menguasai pelajaran, akan ada hukuman dari gurunya. Maka kita akhirnya tunduk, patuh, dan akhirnya kita sungguh-sungguh belajarnya. Dan para guru menampilkan juga sosok yang bagus, yang baik, sehingga anak itu merasa butuh untuk belajar. Untuk belajar, dan mereka belajar ya, dengan baiknya dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ternyata ini tidak ada zaman sekarang. Fungsi guru zaman ini hanya sebagai fasilitator. Ini dalam teori pendidikan yang modern ini. Bukan sebagai pendidik yang mengisi dan mengarahkan anak tersebut. Sehingga teori yang ada ini memberikan kepada kita sebuah anggapan. Kalau begitu, apa fungsi guru? Kata mereka hanya sebagai fasilitator. Padahal fungsi guru harusnya tidak hanya ini. Karena dia adalah pemimpin, pengarah, kemudian juga pendidik, dan juga pengajar. Sehingga otomatis ketika sang guru memahami dalam teori pendidikan, guru hanya sebagai fasilitator saja. Semuanya kembali kepada anak tersebut. Maka muncullah kesenjangan antara anak yang belum siap untuk aktif dengan guru yang sudah berusaha menjadi fasilitator. Sang anak belum biasa baca buku, belum biasa mandiri untuk mencari pengetahuan, dan sang guru sudah ingin jadi fasilitator, sehingga menjadi sebuah teori namanya student center. Artinya murid sebagai pusatnya. Ia menggerakkan, ia yang mencari, ia yang membina dirinya. Nah, guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan mereka saja. Ini problem yang cukup besar. Ya, kesenjangan antara guru dengan murid ini tampak sekali zaman ini. Zaman dulu biasa guru bergaul dengan muridnya, ya, bahkan mengajarkan mereka dengan cara yang luar biasa sebagai teacher center, guru sebagai pusatnya, sehingga peran guru menjadi luar biasa. Nah, dewasa ini subhanallah peran guru itu menjadi lebih kecil. Ya, sehingga pengaruh guru kepada sang murid itu jauh. Zaman dulu, para kiai zaman dulu, bila ia masuk masjid, langkahnya saja membangunkan para santri yang tidur di masjid. Nah, pecinya saja simpen di meja itu membuat murid tidak berani meninggalkan kelas tersebut. Sehingga wibawa guru ya, itu zaman dahulu luar biasa. Di zaman sekarang itu hilang. Sehingga sang anak bisa saja lewat guru tanpa salam, tanpa kalam, seakan-akan dia itu orang yang mulia, gurunya bukan orang mulia. Nah, etika ini gak ada di zaman sekarang. Sehingga akhirnya hubungan guru dengan murid itu kering. Artinya kering itu artinya apa? Tidak ada di sana hubungan yang akrab, ya, yang membuat sang murid mau mengikuti petunjuk dan arahan sang guru tersebut. Ini merupakan bagian yang telah hilang saat ini, yang dulu kita pernah miliki.
Apalagi tambah zaman sekarang banyaknya kejadian yang diobral ke permukaan oleh orang tentang kekeliruan, ketergelinciran orang-orang yang dianggap guru, baik di pesantren ataupun di luar pesantren, yang menambah ketidakpercayaan anak kepada gurunya, yang menambah orang tua tidak lagi memiliki kepercayaan pun kepada sang guru, sehingga orang tua ikut campur dalam pendidikan anaknya di sekolahan, mengalahkan peran guru di sana. Sehingga kadang-kadang mereka nggak mau tahu ada guru. Punya kebutuhan, anaknya dipanggil izin pergi. Padahal nggak demikian pendidikan anak kita semua. Diperparah dengan kondisi regulasi yang ada, yang banyak kepada administrasi, sehingga sang guru pun harus berjuang membagi waktunya untuk mengurus administrasi sekolahan. Yang ini cukup melelahkan, sehingga akan mengikis konsentrasinya ketika memaparkan materi pelajaran di kelasnya. RPP, kurikulum, dan lain sebagainya. Bahkan dituntut untuk menyelesaikan buku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Padahal tidak baik bagi anak kita semua. Demikian juga para guru belum memahami pendidikan dengan baik, tidak memiliki ilmu pendidikan yang baik. Kita tidak muji orang lain, tapi kenyataan ini ada. Di Finlandia itu guru TK doktor S3 ngajar TK. Di kita yang ngajar TK siapa? Tamat SMA, mungkin tamat SMP. Yang penting bisa ngajak anak-anak bermain, sehingga tidak punya pengetahuan tentang ilmu pendidikan atau ilmu pedagogik. Ini sangat mempengaruhi pendidikan anak di sekolahan. Belum lagi pengaruh teknologi pada sang guru, sehingga sang guru juga tidak punya fokus. Yang biasa main medsos ataupun main HP biasanya ada loadingnya. Untuk pindah pada sebuah pembahasan dia butuh ada waktu paling enggak 10 sampai 20 menit untuk mengembalikan lagi fokusnya kepada fokus yang bagus, yang full. Ini kejadian. Maka di Swedia dulu yang sudah menggunakan loudspeaker tanpa buku, sekarang mulai cetak buku lagi. Kenapa? Karena penggunaan alat-alat komunikasi yang saat ini itu bisa mempengaruhi kefokusan seseorang, mengurangi fokusnya seseorang. Maka saya ingat dengan ucapan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudairi ketika disampaikan kepada beliau tentang buku-buku PDF yang kata mereka bisa membuat buku yang harusnya satu perpustakaannya harus satu rumah jadi hanya di laptop saja. Kata beliau tidak bisa menggantikan buku dalam keberkahannya. Dan ternyata benar. Orang yang pakai buku itu lebih fokusnya lebih tinggi ketimbang yang menggunakan PDF ataupun menggunakan tablet ataupun juga laptop dalam belajar. Nah, fokusnya ini berkurang banyak. Oleh karena itu, kondisi juga mempengaruhi kondisi para guru di sekolah-sekolah yang ada. Kemudian juga kembali kepada orang tua, orang tua penting sekali. Kenapa? Karena dalam pendidikan Islam orang tua ini adalah madrasah pertama. Madrasah pertama.
Itu orang tua. Fenomenanya adalah bahwa orang tua di Indonesia ini umumnya itu tidak pernah mau belajar tentang pendidikan. Berasumsi bahwasanya sudah ada yang ngurusinya para guru. Sehingga akhirnya orang tua jadi musuh guru. Ada teman saya pengurus pesantren di Jawa Barat mengatakan, Ustaz, wali santri itu musuh pesantren. Saya kaget juga. Ya betul Pak. Saya alami juga. Nah, kita minta mereka untuk membantu kita di sekolahan, malah mereka menghancurkan anaknya. Pertama, membela anaknya dengan buta. Ya, anak saya nggak mungkin salah. Yang salah adalah gurunya. Artinya apa? Lawannya sekolahan. Bukannya sang orang tua itu klarifikasi ke gurunya ketika anaknya laporan tentang apapun yang ada di sekolahnya, tapi langsung menghukum sang guru. Itu gurunya nggak benar itu. Nah, padahal mungkin saja sang anak berbohong, mungkin saja sang guru benar, sang anak yang salah. Tapi kalau ada yang mengatakan anak saya dicubit oleh gurunya, maka langsung yang disalahkan siapa? Gurunya. Ini orang tua yang tidak tahu pendidikan. Atau anak laporan dipukul oleh gurunya, mungkin pukul pakai buku, dilaporkan, orang tuanya langsung lapor ke polisi untuk mengadilinya. Akhirnya turun KPAI dan akhirnya pengadilan pun memutuskan hukuman pada guru tersebut. Sampai Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar Bapak Ali Muti itu buat MOU dengan polisi agar tidak memperkarakan guru sampai ada di sana penyelesaian secara kekeluargaan. Artinya fenomena luar biasa sekali. Orang tua jadi musuh guru. Zaman saya dulu, kalau saya jadi guru di sekolahan, lapor ke bapak, saya dipukul sama guru, bapak mukul 2 kali lipat. Kenapa? Enggak mungkin guru kamu itu mukul kecuali karena kamu nakal. Coba ya, zaman dulu ya. Sehingga kita itu akhirnya apa? Enakan sekolah lagi ketimbang di zaman sekarang. Anak laporan, Pak, saya dipukul sama guru saya. Apa bapaknya? Telepon polisi, buat BAP. Ya, anak saya dipukul. Cek ke dokter. Ya enggak. Dicek lagi. Ada enggak ini bekas-bekasnya? Oh, ada bekasnya. Sudah. Ya. Sang gurunya akhirnya sibuk ngurus perkaranya, tidak ngajar. Ya enggak. Kalau menang, waktunya habis banyak. Belum lagi oknum-oknum yang nyari duit, LSM-nya, belum lagi polisinya, ya, belum lagi yang lainnya, sehingga otomatis akan menyita guru dalam hal tersebut. Apa akibatnya? Guru malas mengajar. Nah, dan biar anak kita nakal, biar nakal. Anak nakal Bapak kadang-kadang tidak bisa dimarahi dengan mulut saja, bahkan tidak bisa dibaiki, harus diberi pelajaran, tapi tidak bisa. Nah, ada kita hukum, kan hukuman malah dia laporan dan sakit, akhirnya membuat orang tuanya susah juga ke rumah sakit. Ini orang tua harus ada dan harus nampak di sana. Kami mengalami pengalaman yang kita dapatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang tua ini menentukan juga
ke keberhasilan anaknya dalam pendidikan. Kami membuat grup orang tua agar berkomunikasi dengan kita bila ada masalah orang tuanya dan anaknya tersebut, baik pembayaran sekolah maupun juga sikap dan tingkah laku anak-anak tersebut. Bayangkan libur Ramadan selesai kita anggap ibadah, pulang Syawal bawa rokok. Nah, kalau kita menghukum anak karena rokok, maka itu tidak ada dalam undang-undang Indonesia. Nggak boleh hukum orang hanya karena rokok dalam undang-undang Indonesia. Nah, kalau anak orang tuanya kita hukum, anak kita hukum, orang tuanya menuntut. Kenapa kok anak saya dihukum? Karena merokok. Pondok juga akan kalah dalam hal ini. Tapi pondok akhirnya membuat aturan yang sepakati agar nanti tidak kalah kalau dia menuntutnya. Artinya pondok harus kerja 2 kali lipat. Kenapa? Karena orang tua yang tidak bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Ada juga orang tua yang subhanallah pasrah bangkotan, gak mau tahu anaknya. Pokoknya Ustadz, antum yang saya serahkan semuanya terserah antum. Mau A, B, mau hitam putih, silahkan di. Padahal anak zaman sekarang tidak sama dengan anak zaman dahulu. Karena dia punya kawan yang banyak, mentalnya nggak sama kayak orang dulu. Begitu ada masalah di pesantren, orang tuanya akan pesantren. Ini problem yang ada dalam orang tua. Kenapa? Inilah karena orang tua tidak punya pengetahuan tentang ilmu pendidikan. Ini perkara besar dalam fenomena pendidikan kita di zaman ini. Zaman dulu banyak orang tua gak paham pendidikan, tetapi faktor pengganggunya lebih sedikit. Anak-anaknya punya mental semua. Kata orang tua di rumahnya membuat dia bekerja. Ketika ia lihat di rumah susah kerja, sekolahan enak, pilih kemana Pak? Pilih ke sekolahan. Dulu kita kalau di rumah kerja ke sawah, kerja ke kebun, pilih ke kebun apa ke sekolahan? Apa jawaban kita? Sekolahan Pak. Enak sekolahan. Kenapa? Karena kita mau kawan-kawan main-main, kita guru bisa belajar dan ada gengsinya. Ada apa? Gengsinya. Makanya ada istilah saya sekolah di SD ini, saya sekolah di SMP ini, itu ada kebanggaan tersendiri. Serangga di rumahnya dia main HP. Full dari pagi sampai sore. Di sekolahannya dilarang pakai HP. Pilih kemana Pak? Pilih di rumah. Di rumah siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Orang tua. Sehingga fenomena harusnya secara teori di WHO ini di sana Pak, di New York Pak, di WHO, PBB punya lembaga WHO, kesehatan dunia, mengatakan bahwa anak itu harus 0, tidak kenal layar HP itu 0 sampai 2 tahun. Maksimal hanya paham video call. 0 sampai 2 tahun itu maksimalnya hanya melihat video call. Tidak boleh ada melihat layar HP. Ini kata WHO di dunia Pak. Anak kita usia 2 tahun sudah bisa main YouTube. Bahkan bisa ngalahkan orang tuanya. Bisa buka YouTube, bisa buka Instagram, 2 tahun, subhanallah. Dua sampai 5 tahun itu hanya boleh
hanya boleh 1 jam 1 hari. Itu maksimal pegang HP. Usaha sekolah wajib didampingi oleh orang tuanya penggunaannya. Karena di dunia ini kan Pak SD sudah pegang laptop, Pak, sudah pegang apa? Pegang tablet di dunia itu. Tidak lagi pakai apa? Pakai buku. Jadi mereka boleh menggunakan itu untuk pendidikannya selama ada yang mengarahkannya. Anak kita ya, TK atau TK aja sudah pegang HP itu bebas-bebasnya. Saya pernah lewat di Beku sini, lewat aja. Ada 2 orang anak, mungkin kelas 1 SD atau kelas TK atau antara 2 usianya, 5 sampai 7 tahun. Itu pegang HP berdua, pegang HP sendirian di depan rumahnya. Ya, dengan asyiknya mereka pegang apa? Pegang HP. Saya lewat kepada putri, itu masih pegang HP. Saya pulang lagi dari mana juga, putra masih pegang apa? HP tempat yang sama, tidak berubah apa? Posisinya sama sekali. Ini anak usia apa? 5 sampai 7 tahun. Ya. Bahkan sebagian punya HP sendiri. Artinya anak usia sekolah SD punya HP sendiri, bebas tanpa pembatasan orang tuanya. Ya. Ini saja nyalahi apa? Standarnya WHO untuk kesehatan anak. Ini orang tua sangat penting untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian setelah sekolahan, ia tambah lama, tapi tetap harus ada namanya HP tidak masuk kamar tidur. Ini kata para psikologi bahwasanya HP itu tidak boleh masuk ke ruang tidur anak-anak. Jadi mereka itu kalau sudah masuk ke ruangan tidurnya tidak boleh bawa HP sama sekali. Ini di Indonesia nggak ada aturan seperti ini. Semuanya, bahkan kalau kita adakan di sebagian tempat ada namanya waktu belajar. Anak-anak dilarang pakai HP dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Jadi cuma dilarang bawa HP 2 jam saja. 2 jam, selebihnya nggak ada batasnya. Bagaimana akan baik anak kita kalau orang tuanya saja sudah demikian keadaannya? Kita pahami orang tua sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah. Tapi orang tua harus hidup zaman sekarang ini tidak sama dengan orang tua di zaman dahulu. Zaman dulu bapak itu melotot matanya, anaknya takut. Dulu bapaknya itu bicara keras dikit, anaknya menunduk. Sehingga gampang komunikasinya. Sekarang nggak demikian. Sekarang bapaknya melotot, anaknya ikut melotot. Bapaknya ngomong keras, anaknya bantah lebih keras. Maka perbaik orang tua untuk mengenal pendidikan sangat penting sekali. Sangat apa? Penting sekali. Karena akan mempengaruhi kondisi anak-anaknya tersebut. Orang tua juga harus punya aturan. Kalau ingin anaknya teratur, harus punya aturan. Maka saya punya pengalaman. Wallahu a'lam bishawab, ya. Anak yang terbiasa dengan peraturan itu lebih mudah diatur ketimbang yang tidak pernah tahu aturan. Sejak kecil misalnya, anak yang sudah biasa diadakan aturan, misalnya jam 5 sore harus mandi, orang tuanya harus menegakkan aturan tersebut. Kalau belum ada di rumah, anaknya dia cari untuk suruh mandi. Kemudian setelah mandi suruh makan atau suruh belajar.
baru bermain lagi di waktu tertentu lagi. Sehingga mainnya itu bebas, tetapi dibatasi dengan waktu. Itu subhanallah hasilnya banyak yang teratur hidupnya. Artinya ada aturan, gak melanggar. Karena biasa gak melanggar aturan. Dan harus tahu ini semuanya. Nah, saat ini saya lihat sudah ada pemerintah aturan anak-anak dilarang bawa HP ke sekolahan. Kecuali kalau ujian. Kemudian yang mampu membuat anak tidak pegang HP hanya di pesantren. Nah, ini pun pesantren sedang diserang orang banyak, ya enggak? Karena melarang adanya HP. Ya. Dengan sebuah subhat, katanya anak-anak ini nggak bisa nggak punya HP. Kalau nggak jajakan bawa HP, bagaimana mereka nanti bisa membawa HP di luar pesantren nantinya? Saya jawab, Pak, HP itu anak itu tanpa diajari bisa sendiri. Anak saya kelas 6 SD sudah bisa main Instagram, gak dia ngajarin. Sehingga akhirnya kita punya PR sekarangnya, Pak, ngawas dia. Setiap rumah itu nggak ada suara, kita langsung apa? Kaget. Ada apa ini? Betul, ya, sedang bersama alat gadgetnya. Ya. Lengah dikit lewat. Sehingga akhirnya buat PR bagi orang tua untuk menjaga anaknya. Bayangkan saya harus jaga anak saya 1-3 orang yang SD, sedemikian rupanya. HP itu menjadi perkara yang jadi luar biasa. Dia tidak punya HP, tapi punya HP orang tuanya. Mana yang gak dikunci dengan baik, dia gunakan. Belum lagi ada WiFi, ya, bisa gunakan laptop sama kayak gunakan HP. Luar biasa, ya. Luar biasa berat orang tua zaman sekarang ini sebetulnya. Tapi kebanyakan orang tua tidak mengetahui. Bahkan sangat bangga kalau anaknya itu jago main. Padahal yang kecanduan HP ini itu menggagalkan sekolahnya, menggagalkan belajarnya, bahkan jadi anak yang gak jelas kondisinya. Saya pernah ketemu dengan seorang anak yang minta dipijit oleh orang tuanya, tukang pijit. Saya dari situ. Saya antri dan dia datang, kena masuk angin, kata tukang pijitnya. Kata kenapa? Saya tanya kenapa? Kenapa kok sampai begitu? Napasnya sesak, nggak bisa kayak ampak seperti itu. Dia cerita, anak saya ini, Pak, bawa HP, main HP di bawah kipas angin jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Akhirnya nggak kuat, masuk angin, dan alhamdulillah tertolong. Saya, kenapa Pak bolehkan? Sama Pak dengan kakaknya dulu, meninggal juga karena itu. Meninggalnya karena apa? Karena main HP dari mulai pagi sampai malam hari. Dia meninggal dunia. Kenapa nggak dilarang, Pak? Saya larang, ibunya marah-marah sama saya. Luar biasa, ya. Bapaknya yang melarang, ibunya yang bela. Ini juga masalah besar orang tua. Adalah bahwa orang tua itu bapak ibunya nggak satu perintah. Dia larang sama dia, jangan. Kata ibunya, biarin. Kamu nggak sayang anak ya? Jadi sayang anak itu artinya apa? Membuat dia senang. Kan gitu bahasanya. Sehingga boleh main HP semau-maunya. Apa akibatnya? Satu meninggal, satu hampir meninggal dunia. Maka saya ngomong sama beliau,
tolonglah bapak kalau apa ingin apa batasi HP-nya. Kalau perlu jangan boleh punya HP. HP-nya pinjam punya bapak saja. Kenapa? Karena kalau ia punya bapaknya, mau nggak mau dia akan terbatas penggunaannya. Repotnya apa? Ribut bapak sama anak. Nah, HP-nya gitu. Ya lumayan lah ketimbang anaknya hancur. Yang kedua kita minta juga apa kalau bisa ngomong sama istri bapak untuk satu perintah. Nah, bapak marah, ibu jangan bela. Kayak zaman dulu. Jam saya nggak ada masalah dulu, marah-marah sama saya, ibu apa? Diam. Ibu marah, bapaknya diam. Sehingga pasti kita tahu bahwasanya bapak ibu itu satu suara. Saya mengalaminya. Bapak saya itu ketika marah, ibu diam. Ibu apa? Diam. Kemudian barulah bapak ibu ngomong-ngomong, ya enggak, ketika bapak enggak benar dalam marahi saya, bapak saya minta maaf sama saya. Artinya ibu bisa menasihati bapaknya ketika setelah peristiwa terjadi, sehingga tidak ada bahasa ibu marah bapak membela, bapak marah ibu membela. Nah, pentingnya kita dalam hal ini adalah membina anak kita itu dibutuhkan ilmu. Nah, yang nanti bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak kita. Ada bahasa orang bodoh itu ingin menyelamatkan malah membinasakan. Nah, orang yang tidak bisa berenang ingin nolong kawan yang hanyut, malah Pak, kawannya yang membantu dia nggak hanyut, sehingga menyusahkan, bukan menyelamatkan orang tersebut. Oleh karena itu fenomena ini ada dalam pikiran kita, adanya orang tua yang tidak mengenal pendidikan dan orang tua yang kadang-kadang lebih mendahulukan anaknya, cinta buta, membuatnya fanatis. Pokoknya apa kata anak saya benar, nggak mungkin salah. Ini besar pengaruhnya pada sang anak dan pendidikannya, sehingga kadang orang tua jadi musuh pendidikan. Demikian juga orang tua terkadang lebih mudah suudzon kepada pendidik daripada kepada anaknya sendiri. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa anak apa saudara kami bina. Ya enggak. Tetapi subhanallah tetap saja orang tua itu punya suudzon kepada lembaga pendidikan. Padahal zaman dulu orang tua husnudzon terus dengan lembaga pendidikan. Ditambah lagi orang tua melihat anaknya itu dengan kacamata materi. Contohnya Pak, supaya betah di pesantren, orang tuanya jor-joran ngasih tiap hari ngirimin snack, tiap hari ngirimin makanan. Pengennya Pak, agar anaknya betah di pesantren. Tapi justru tidak demikian. Sebab dia melihat bahwasanya enak di rumah, timbang di pesantren. Buktinya ibunya tiap hari ngasih makanan ke dia. Berarti ibunya mampu memberi lebih pada dia di rumahnya, sehingga nggak betah di rumahnya. Yang kedua juga kawan-kawannya melihatnya, yang nggak punya akan iri dengan apa? Dengan dia, dan muncul fenomena anak-anak tidak bisa bermain bersama dan seterusnya. Banyak hal yang kita adakan di pesantren kita larang, bukan untuk melarang anak makan, tapi melarang agar tidak ada akses yang tidak baik pada anak tersebut. Demikian juga orang tua punya pemahaman yang subhanallah luar biasa, sehingga misalnya izin mau walimatul urus kerabat dekatnya,
Pesantren punya undang-undang, punya aturan tidak boleh izin kalau walimahnya bukan kerabat dekatnya, bukan keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya sampai ke bawah, kakaknya, adiknya, dan dibatasi hanya 2 hari. Nah, untuk mencapai tujuan itu, dia menteror dari pengasuhannya, diteror supaya mengizinkan, sampai ke saya, ke mudirnya. Ya. Saya, Pak, Bu mau kemana walimahnya? Jauh apa dekat? Luar kota. Di luar kotanya, nggak mau nyebutkan. Izin 4 hari. Artinya dia melihat bahwa apa yang dia inginkan sama dia itu harus terwujudkan dengan segala cara. Maka saya minta maaf, tidak mungkin melanggar aturan yang sudah di pesantren. Artinya orang tua tidak tahu pesantren, taunya Pak, saya punya apa harus di. Dan ternyata gak penting-penting banget. Ya, kerabat jauh. Hanya karena dia pengen bawa anaknya ketemu sama ibu bapaknya saja. Kan bisa lain hari. Ya. Bisa lain hari. Atau kalau enggak bawa aja orang tuanya ke pondok, dia di pondok boleh saja. Ya. Dan banyak yang lain lagi. Wisuda mintanya 5 hari liburnya. Ya. Jadi orang tuh nggak melihat bahwasanya ada di sana pola pendidikan di pesantren atau di lembaga pendidikan yang tidak sama dengan saya punya bahasa dulu sama para wali, ya, ini yang sekolah anaknya atau orang tuanya. Semua asumsi orang tuanya itu ingin ada di pesantren, ya. Apa saja, misalnya dia pengen makan enak, anaknya harus makan enak. Nah, ya, padahal anak itu butuh makan gak enak supaya kalau keluar dari pesantren hidup di masyarakat siap hidup seadanya. Ya. Dan lainnya, makanya fenomena sangat banyak kali pada kita semuanya, dan ini akan muncul baik apabila kita orang tuanya mau belajar pendidikan. Yang kedua, husnudon dengan lembaga pendidikannya, percayalah sama lembaga pendidikannya. Yang ketiga, mendukung semua ya program-program yang ada di lembaga pendidikan tersebut dengan meyakinkan anaknya bahwasanya tidak mungkin kamu itu bahagia nanti bila tidak merasakan susah dulu. Sampai pengalaman kita orang tua, bagaimana dulu dari miskin jadi kaya, susah dulu baru senang kemudian. Sekolahan pun demikian juga, harus bergerak terus untuk maju. Ya, dari mulai kurikulum Kuntilas ke Merdeka sekarang, ya, kemudian dari mulai surface learning jadi master learning sampai sekarang ini deep learning. Ini semua perubahan-perubahan yang ada di pendidikan yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan dan juga para guru agar nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di zaman sekarang ini. Penghayatan ilmu ini sangat rendah zaman sekarang. Penghayatan ilmu sangat rendah. Maka ada teori untuk mengajak anak itu ke lapangan dengan sistem basis project. Ya. Maknanya anak itu disuruh praktek di lapangan langsung. Kenapa? Karena penghayatan ilmu itu di anak-anak zaman sekarang sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Ini beberapa hal yang kita lihat bahwa para pendidik di sekolahan pun kita coba di sini untuk terus belajar dan belajar karena ternyata menggunakan cara lama di masa ini juga nggak tepat. Maka Bapak Ibu sekalian, harapan sobat antum semuanya, belajar ini adalah hal yang penting sekali. Ya, bukan hanya tahu dalil Quran Sunnah, tapi juga harus tahu penerapan Al-Quran dan Sunnah tersebut.
Pendidikan sederhana sebetulnya di zaman dahulu, sekarang jadi kompleks karena kondisi tertentu. Anak-anak zaman dulu kuat-kuat mentalnya, zaman sekarang lemah mentalnya. Orang tahan uji, kekurangan hal yang biasa, sekarang kurang keluar biasa. Tidak sanggup mereka terima. Maka otomatis akhirnya sekolah jadi mahal. Kenapa? Karena harus menyiapkan fasilitas yang banyak untuk anak-anak tersebut agar mau belajar. Orang tua mengeluh sekolahan mahal, dipaksa murah pun sekolahan bubar. Nah, apalagi sekarang di SMA, sekarang SMP, sekarang banyak bubar. Kenapa? Karena dulu mereka bisa milih murid. Ya, yang teladan milih apa? Yang IP-nya 7, 8 ke atas. Sekarang enggak, sekarang semua SMA wajib menerima anak di zona tersebut. Tetangga sekolahan kalau nilai cuma 5,9 atau hanya lulus saja wajib terima. Dan akhirnya timbul problem karena heterogennya sang anak, yang lemah sampai yang pintar. Ada satu kelas, ujung-ujungnya apa? Guru kewalahan untuk mendidik mereka. Maka otomatis semua maju dan berkembang ke depannya. Demikian waktu saat ini kita berikan pada apa semuanya, kita butuh belajar pendidikan. Ya, bukan hanya guru, tapi juga semua orang tua. Karena pendidikan ada di rumah, sekolahan, dan lingkungan yang ada. Tanpa adanya pemahaman yang benar pada 3 hal ini akan menggagalkan anak-anak dalam pendidikan mereka. Maka mari kita belajar lagi tentang pendidikan supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang mampu membantu anak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab sebentar? Ya. Bahasa ini kita sebagai orang tua itu dalam mendidikan anak bingung di rumah. Kalau anak itu mau melakukan SMA ini efisien. Kita yang dari penampilan ini beda dapat. Tapi kalau kita telah nanti luarnya agamanya. Terusan kalau kita itu mau masukin anak itu masuk ke pesantren, andai kata kedepannya pesantren itu nanti ada diberikan keterampilan. Zaman sekarang itu juga begitu karena kabin tadi apa murid itu nanti itu keluar itu dapat akhiratnya juga dapat keterampilannya. Jadi siap galanya itu mungkin kedepannya pikiran. Iya. Kalau kita lihat ya, sekarang orang mau jualan online nggak butuh sekolah, Pak. Itu ibu-ibu di rumah pinter jual beli online. Tanpa sekolah. Artinya sesuatu yang praktis itu kalau diajarkan dengan pendidikan panjang, Pak. Nah, enggak harus tahu psikologinya, apa, filosofisnya, macam-macam, itu panjang nanti. Tapi kalau langsung praktek di lapangan langsung bisa. Jadi perlu paham bersama bahwa ada sekolahan itu sebetulnya adalah membekali anak-anak dengan dasar pengetahuan yang nanti dikembangkan dalam bentuk yang nyata. Itu yang real. Makanya S1 di Indonesia itu, ya enggak, itu tidak bisa buat orang pintar kerja. Tetapi ketika ia sudah dapatkan latihan kerja, mengalahkan yang dari SMK, yang dari vokasi. Kenapa? Karena dia punya bahan baku yang bagus dari sekolahan, tapi tidak pernah dipraktekkan. Ya enggak. Bagi praktek langsung jadi. Makanya kita lihat ya, sekarang yang jadi tokoh-tokoh itu kan sekolahannya kan jelas. Ya enggak? Ahli misalnya dalam pertambangan, sekolahnya apa? Vokasi bukan.
sekolahnya apa? Yang biasa, yang gitu. Tetapi dia punya tahapan yang kedua. Ketika dia nggak berhenti, kalau dia berhenti dari sekolahan itu, nggak ngembangkan, ya habis. Yang pertama. Sehingga kalau apa lihat anak bapak ingin bekerja saja sederhana, itu kursus lebih pintar dan lebih cepat. Contohnya Pak, SMK misalnya 2-3 tahun bisa bengkel mobil. Kursus 3 bulan bisa Pak bengkel mobil. Tapi sama enggak antara tamat SMK dengan yang tamat bengkel kursus kemampuannya? Di awal sama, di akhir menang SMK. Kenapa? Karena dia punya tambahan pengetahuan untuk mengembangkan apa? Kemampuan tersebut. Karena dia ada namanya, mungkin diajari ekonominya, saya kata pembukuannya, diajari juga yang lainnya, sehingga lebih lengkap pengetahuannya. Maka lembaga pendidikan yang umumnya itu tidak mampu menyatukan dua hal tersebut. Nah, pesantren apakah mampu? Dia mampu Pak, tapi tetap saja ada pada anak-anaknya. Contohnya, di kita ajari minimal, maka kita adakan sebuah eskul untuk komputer itu kita minimal anak-anak itu bisa Office, tahu ngetik Word, tahu gunakan Excel, gunakan apa? PowerPoint. Itu basic sekali. Itu yang mau dikit sekali. Yang gitu. Dan subhanallah nggak lama bisa mereka. Nggak butuh lama bisa itu. Kita ajari bagaimana kamera, kata-kata bagaimana mereka butuh untuk mereka apa? Hidup nanti tahu kamera bisa jadi konten dan lain sebagainya. Kita ajari juga. Tapi nggak banyak yang mau ikut. Juga demikian juga kita ada desain grafis, bagaimana menyablon, bagaimana ini sehingga kalau ada souvenir kita itu hasil anak-anak kita yang bekerja. Tapi juga nggak semuanya mau demikian. Makanya orang tua di rumah penting untuk menanamkan hal tersebut. Nah, sehingga ketika di pondok ada sebuah pembinaan, itu mereka langsung mau ikut. Kita ada juga nanam beberapa tanaman, nanam sawi, nanam bayam, ada kita ajari juga. Dan yang ikut juga nggak banyak juga. Sebab kalau ikut semuanya banyak nggak kuat. Sudah ngapal Quran, sudah ikut belajar di kelas, kemudian harus ikut lagi eskul. Itu kalau wajib nggak kuat. Kita buat juga belajar di karate. Kita lihat tenaganya hanya nyanggup untuk satu kali itu 150 orang. Maka kita buat kelas 9 dan 10 ikut bela diri, wajib semuanya. Kenapa? Karena untuk memperkuat mental mereka. Umumnya ini kelas yang banyak masalah. Ya enggak? 9 dan 10 kita suruh ikut itu semuanya. Minimal 1 pekan 2 kali. Dan kita punya olahraga harus sore itu setiap angkatan itu 1 hari. Kelas 1 hari 7, 8 1 hari. Ya. Jadi setiap sore itu ada waktu mereka olahraga dengan guru. Ya, berangkatan. Ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 12. 6 hari itu gurunya ada ngelatih mereka senam, gerak, baru bebas mau lari, mau futsal, mau apa silakan. Ini juga kita gunakan apa? Karena saya lihat mereka itu kurang gerak. Nah sekarang kalau tambah lagi dengan keterampilan Pak, mampu nggak itu akal dan fisik mereka menerimanya? Ada yang mampu kalau punya apa? Semangat lebih. Nah maka ada hal yang penting adalah keluarga punya peran ya untuk membuat anak terampil. Dan saya lihat banyak keluarga yang nggak mau anaknya kerja di dapur. Kalau perlu mereka makan wajib cuci piring sendiri. Itu skill juga Pak. Skill juga. Nanti kalau dia sudah skill begitu, dia punya kecenderungan untuk bersih. Ya, dan dapatkan banyak orang berlatih bersih itu dengan susah payah.
Itu polisi itu untuk bersih. Latihannya enggak sebulan 2 bulan. Hanya untuk bersih kasur, bersih pakaian. Itu butuh waktu lama di awal-awal pendidikan mereka. Makanya orang tua di rumah itu sangat menentukan hasil. Sekarang sudah, Bapak jangan berpikir pendidikan akan mampu merubah anak Bapak. Mikir adalah Bapak yang harus merubah dari rumah dulu. Kenapa? Karena sekolahan itu punya banyak problem. Saya buka sama Bapak. Tadi disampaikan bahwa guru yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kelasnya. Kedua, juga teman-temannya itu berbagai macam bentuknya. Ada anak nakal, di rumahnya nakal, mampu dididik seperti pesantren. Gitu. Anak yang sudah nggak mampu di sekolah mana, pindah ke mana? Ke pesantren. Jadi bengkel, Pak. Bengkelnya anak di pesantren. Makanya otomatis orang tua harus punya peran dalam membina anak-anak tersebut. Dan kita punya forum untuk itu di Pondok Ibn Abbas ini. Ya, usulan mereka kita terima, kita lihat, kita pertimbangkan. Ya. Sekarang alhamdulillah Pak, kita sudah mencoba, insya Allah S2 kita aktifkan. Ada bahasa Arab, ada matematika, kita kasih. Mereka memilih. Ya, tidak dipaksa. Mereka memilih sesuai dengan minat bakat yang mereka miliki. Maka kemarin ada yang anak kita yang udah di fisika di UI. Karena memang dia punya kecenderungan ke arah sana. Kita gak makan mereka. Ya, kita beri mereka peluang untuk itu semuanya. Tapi tentunya ini tanpa peran orang tua di rumahnya gak berhasil. Berhasil. Karena kita kepada agama yang kita akan fokuskan, karena itu yang penting untuk bekal mereka di kemudian hari. Bekal skill bisa diperoleh dengan gampang. Bekal agama nggak mudah didapatkan di luar. Bapak mengaji susah ya? Susah ya? Sepekan sekali paling kan? Sepekan 2 kali ngajinya. Itu pun Bapak punya semangat, Bapak punya semangat. Ya, saya gitu, saya punya anak sama. Ya enggak semuanya mau agama. Kalau saya yang penting kamu punya standar dalam agama. Selebihnya kamu punya mau apa silakan. Dokter silakan. Jadi apa? Insinyur silakan. Tapi hafal Quran nomor 1. Nah, ya. Kemudian yang kedua, akidah jangan sampai salah, ibadah jangan sampai bid'ah. Akhlak harus mulia. Saya berbunyian, makanya saya alhamdulillah 8 orang, tinggal 1 yang belum hafal Quran. Karena di rumah saya standarkan, pokoknya standarnya adalah anak saya harus hafal Quran. Jadi apapun juga yang saya kerjakan ngarah ke sana, sehingga mereka bisa alhamdulillah di sini semua yang laki-laki itu hafal semua Al-Quran. Yang kedua saya tanamkan akidah sama ibadah. Selebihnya Allah, tawakal Allah. Nanti kalau tamat pesantren ya maunya jadi dokter, soal kedokteran. Kalau maunya dia mau jadi teknik, ke teknik. Yang bijak kiai ke pesantren lagi. Itu saya Pak. Ya, saya lebih moderat dalam hal ini. Ya enggak. Saya enggak memaksakan anak kita untuk ngikuti yang saya inginkan, tapi ada standar minimal yang mereka harus miliki. Nah, orang tua yang tahu. Nah, anak itu kalau sudah tamat apa butuhnya? Kita yang tahu, Pak. Kita udah hidup sama masyarakat bertahun-tahun sampai usia 60 tahun, itu sudah banyak pengalamannya. Mereka baru sekolah. Maka orang tua harus buat sebuah target. Nah, kamu ya akidahnya harus lurus. Pulang aja kamu akidah. Ya. Sampai punya keyakinan sudah baik akidah dimilikinya. Ibadahnya lihat. Ya. Dilihat. Ketika dia ngomong tentang sholatnya begini, ya, Ustadz saya kok begini, Berarti apa? Dia sudah punya dasar untuk memilih
ibadah yang baik untuk dia. Jadi kita harus punya standarisasi. Makanya orang tua susah Pak. Kayak saya ini susah orang tua. Ya. Saya ngurus orang lain, ngurus juga anak saya. Tapi saya yakin Allah itu memudahkan kita kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Ya, jadi intinya adalah jangan dibuat bingung, tapi yakinlah bahwa Bapak punya tugas membekali ilmu agama sama mereka. Tapi bukan hanya sekolah, tapi juga diuji oleh Bapak di rumah tentang apa yang dia pahami daripada akidah tersebut. Kalau sudah ada bagus, alhamdulillah. Ya kalau belum, diajari lagi yang lebih baik. Atau lapor ke pesantren, anak saya kok masih begini. Ya, biar nanti Pak ada tambahan dari lembaganya untuk memperbaiki. Ya. Begitu bikin apa? Sampaikan pada pagi ini. Saya mohon maaf yang ada. Saya ada jam 10 di Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.